Detikers, kemarin gue bilang pada saat peluncurannya, kalau mobil ini tuh Senin sampai Jumat bisa dipakai buat antar anak sekolah, dan Sabtu Minggunya bisa dibawa main tanah. Kali ini saatnya kita bersenang-senang dengan mobil ini, dan gue akan ceritain surau menyenangkan dan seperti apa rasa berkendara dari Subaru Forester SI Sight. Nah, kalau kalian ngikutin Detik Oto, pasti kalian tahu kalau kami udah pernah kencan pertama dengan mobil ini. Tapi kali ini lebih jauh dari itu karena kita akan jalan-jalan bareng Subaru Forester tipe S yang i-Sight juga. Mobil ini pakai mesin, kami udah jelasin sebelumnya teman-teman, mesinnya mesin boxer khasnya Subaru, 4 silinder DOHC, tapi ini mesin yang natural aspirated 2000 cc, tanpa turbo teman-teman. Tenaganya diklaim dapat di angka 156 PS dan torsi 196 Nm. Memang sih kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya tenaganya tergolong lebih turun, tapi karakternya masih tetap buas teman-teman. Tapi karakter buasnya itu dapat ditarikan yang menengah ke atas. Dari pengetesan kami sejauh ini baru dapat di angka 3040 rpm, itu baru nendang torsinya. Sementara tarikan bawahnya ya nggak terlalu impresif lah. Nah, tenaganya itu disalurkan ke 4 roda atau symmetrical all-wheel drive khasnya Subaru juga teman-teman, dengan transmisi yang CVT. Transmisi CVT ini baru tersedia sejak generasi keempat 2014-an teman-teman. Kalau sebelumnya itu masih ada pilihan transmisi otomatis yang konvensional. Tapi sejak 2014 ke atas, generasi keempatnya itu udah pakai yang CVT. Yang ini sekarang kita tes dengan transmisi CVT tersebut. CVT-nya beda diklaim sama Subaru teman-teman. Kalau biasa pakai belt, kalau ini dia pakai belt dari bahan metal atau besi gitu, yang disebut Subaru dengan CVT yang lineartronic. Tapi karakter penyaluran tenaganya ya masih khasnya CVT, yang smooth, jadi nggak agresif gitu teman-teman. Kalau kita butuh tenaga yang responsif, yang dadakan gitu ya, mungkin kurang terakomodir. Tapi dampaknya transmisi seperti ini itu ia tergolong ngebuat bahan bakarnya jadi lebih irit karena smooth penyaluran tenaganya. Setelah pengetesan kami tes mobil ini untuk rute luar kotanya ternyata dapat di angka 17,8 km per liter untuk urusan efisiensi bahan bakarnya. Itu tergolong impresif teman-teman karena dengan mesin sebesar ini 2000 cc NA. Sementara kalau untuk rute dalam kotanya, untuk rute sehari-hari dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, kami tes mobil ini dapat di angka 11 km per liter. Ya, itu tergolong cukup efisien sebenarnya, tapi harusnya bisa lebih irit lagi, mungkin dengan transmisi yang lebih responsif atau dengan mobil yang kalau dibekalin turbo harusnya lebih irit lagi. Tapi fine, karena kayaknya kalau beli mobil harga 600 jutaan, ya kayaknya bensin itu bukan menjadi pertimbangan ya boros iritnya. Tapi teman-teman, mobil ini Subaru merekomendasikan untuk menggunakan bahan bakar atau bensin yang RON di atas 98 atau minimal 98. Jadi kalau kalian isi Pertamina, ya Pertamax Turbo ya harus dipakainya. Setelah kita bahas mesinnya, kita bahas sekarang impresi berkendara lainnya teman-teman. Pertama, kita ngomongin posisi berkendaranya. Ini sih ergonomis banget, tapi karakternya lumayan kental SUV-nya ya, commanding gitu. Tinggi posisi berkendaranya, walaupun joknya udah gue set lumayan rendah ini. Tapi feel-nya jadi commanding karena ini dashboardnya lumayan rendah teman-teman. Sama posisi cupnya juga rendah, visibilitasnya sangat baik, jadi ngebuat kita rasanya sigap nih berkendara pakai Subaru Forester ini. Lalu kalau kita ngomongin handlingnya, ini steeringnya cukup sharp, cukup direct teman-teman, dan feedbacknya terasa dari aspal ke genggaman tangan ini, jadi menyenangkan dikendalainya. Apalagi karena ini mobil dimensinya nggak terlalu besar sebenarnya dari luar, jadi mobil ini untuk berkendara di perkotaan sehari-hari rasanya masih cukup oke lah untuk slap slip atau ketemu di lalu lintas yang padat. Apalagi wheelbase-nya juga nggak terlalu panjang. Untuk muter balik rasanya nggak terlalu merepotkan mobil ini tuh. Nah, dengan handling yang seperti itu dikawinkan juga dengan suspensi yang karakternya cukup empuk, cukup nyaman. Ini kita ngelewati jalan yang
lumayan bergelombang atau lumayan nggak mulus. Ke kabin rasanya nggak gitu kenapa-napa, pas untuk kita bawa keluarga teman-teman mobil ini tuh. Tapi di sisi lain ada juga feel yang sedikit kaku dari mobil ini. Jadi suspensinya ngebuat sensasi yang firm berkendara mobil ini tuh. Apalagi dengan posisi mesin khasnya Boxster yang rendah, ngebuat center of gravity yang rendah. Jadi mobil ini kerasanya stabil banget. Jadi untuk urusan handling suspensi, menurut kami memang ini yang ditawarkan Subaru. Keasikan berkendaranya dan karakternya kuat banget. Mobil dengan mesin Boxster ini tidak hanya asik dari mesinnya, tapi asik dari pengendalian mobilnya. Kayak yang tadi kami bilang di awal, kalau mobil ini tuh enak buat dipakai main tanah. Tapi secara umum, Subaru Forester ini nggak didesain untuk off-road yang terlalu keras teman-teman. Dia hanya untuk bisa keluar lah dari medan-medan yang sulit. Itu kenapa kami ingin ngetes mobil ini tuh. Dan kami pilih jalur road trip yang dari Jakarta ke daerah Waduk Jatiluhur sini. Jadi kami lumayan lengkap nih pengetesannya. Ini kita lewat jalan yang naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Terus ada jalan yang jelek banget, bebatuan, dan ada medan-medan yang licin. Nah, dari pengetesan kami ini, mobil ini memang rasanya jadi komplit teman-teman. Karena asik buat dipakai road trip sama keluarga, karena kabinnya tetap nyaman dengan fitur-fitur yang membuat mobil ini jadi selalu bisa keluar dari medan yang sulit itu. Mobil ini punya fitur yang namanya X Mode teman-teman. Jadi ada pilihannya di sini, ada Snow and Dirt, ada juga Deep Snow sama Mud. Ini bisa kita pilih tergantung kita ngelewatin medan yang seperti apa. Dari pengetesan kami sih mobil ini itu kalau lewatin jalan yang licin, rumput gitu ya, sulit untuk keluar rasanya pakai mobil yang biasa. Tapi dengan segala kecanggihan komputerisasinya, dia bisa ngatur besaran torsi untuk di ban-ban tertentunya supaya mobil tetap bisa keluar dari medan-medan yang sulit tersebut. Ngelewatin jalan yang lumpur gak masalah, lewatin jalan bebatuan apalagi rasanya easy untuk ditaklukkan. Apalagi mobil ini punya ground clearance yang cukup tinggi teman-teman. Cuman sayang overhangnya mobil ini lumayan panjang, jadi kalau untuk kita ngelewatin jalan yang terjal mungkin gitu ya, lewatin medan yang celong, rasanya harus hati-hati karena takut ngerusak atau ngebaratin daerah bodi bagian bawahnya. Sisanya mobil ini rasanya bisa untuk keluar dari medan yang sulit, sesulit apapun gitu ya. Terus juga fitur lainnya, mobil ini punya fitur yang auto hold-nya lumayan oke banget teman-teman. Jadi kalau kita nanjak, mobil ini bisa terbantukan gitu ya, nggak akan takut glosor. Dan juga punya hill descent control yang sangat-sangat baik. Jadi kalau kita kayak tadi ngelewatin jalan yang turunan gitu, nggak akan takut mobil ini glosor atau tiba-tiba ngelos gitu ya. Karena komputernya akan ngebantu pengereman supaya kita lebih aman juga. Jadi untuk off-road ringan, ya kita jalan keluar kota gitu ya sama keluarga, mobil ini rasanya benar-benar nggak khawatir takut ngelewatin medan-medan yang nggak ketebak gitu. Jadi kalau kita road trip sama keluarga, masuk ke hutan-hutan, atau mau camping ke daerah-daerah yang entah berantah, rasanya menyenangkan sekali ya. Lalu teman-teman, selain mobil ini piawai rasanya dipakai off-road, mobil ini juga canggih dengan fitur keselamatan yang disebut dengan EyeSight. Ada di namanya. Mobil ini kalau kalian lupa, EyeSight itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan Honda Sensing atau mirip dengan Hyundai SmartSense. Tapi ini berbasiskan kamera teman-teman. Disimpan dua di depan sini, stereo kamera gitu. Jadi dia bukan pakai radar layaknya Mercy dan teman-temannya, ini pakai kamera doang. Ada banyak fitur turunannya, fitur keselamatannya, tapi coba kami highlight beberapa aja yang menurut kami sangat-sangat asik buat dipakai di perkotaan dan dipakai road trip kayak gini nih. Pertama, fitur Adaptive Cruise Control yang bisa diatur lewat sebelah kanan setir ini. Fitur itu bisa buat kita jadi lebih rileks berkendaranya, lebih nggak capek gitu ya, karena bisa membiarkan mobil ini maju sendiri, ngerem sendiri sesuai dengan ngikutin kendaraan di depan. Tapi dari penelitian kami, karena dia nggak pakai radar, pakainya kamera di depan sini, jadi kadang-kadang kalau malam atau kalau dalam kondisi yang hujan gitu ya, itu tuh kurang smooth operasionalnya. Jadi
Kadang-kadang mobil di depan itu maju lumayan jauh juga, dia baru bisa ngikutin dan jadinya agak kurang smooth lah gitu kinerjanya. Meski begitu, adaptive cruise control ini asik banget dipakainya, apalagi di jalan tol. Kalau dipakai di jalan perkotaan, ya agak ngeri-ngeri sedap karena kalau ada motor yang tiba-tiba melintang, mobil ini tiba-tiba ngambil preventif untuk ngerem dan itu agak kurang nyaman ke kitanya. Lalu, ngomongin rem mendadak, mobil ini punya juga fitur yang namanya pre-collision avoidance gitulah untuk menghindari kita dari tabrak depan. Dan itu sangat-sangat berguna, apalagi kalau di jalan tol lagi-lagi. Kalau di perkotaan, fitur tersebut lumayan mengganggu karena kemarin sempat ngetes gue di jalan yang lumayan padat gitu ya, tiba-tiba ada motor yang mau belok, jadi dia harus ngerem mendadak dan dari jauh mobil ini udah langsung ngerem mendadak gitu dengan ada suara yang lumayan mengganggu. Dan itu ke kabin lumayan jadi nggak nyaman karena kaget, padahal motornya masih lumayan jauh. Jadi kerap kali gue matikan fitur itu tuh dari tombol ini nih, apalagi kalau lagi lewat jalan yang lumayan padat. Lalu fitur lain dari EyeSight ini yang juga menarik adalah mobil ini punya lane keeping assist gitu, supaya kita terjaga di suatu lajur. Jadi dengan adanya adaptive cruise control, ada juga lane keeping assist, mobil ini sebenarnya udah agak-agak semi otonom gitu ya, bisa jalan sendiri. Tapi lagi-lagi entah kenapa ngebacanya agak lumayan lama nih si kameranya. Jadi kadang-kadang jalan tuh punya marka yang lumayan tebal gitu ya garisnya, dan juga garisnya dicat lumayan bagus, nggak terlalu samar-samar, tapi kadang-kadang nggak terbaca juga. Jadi ya lane keeping assist-nya itu berguna lagi-lagi kalau di jalan yang menurut kami di jalan tol, di jalan yang bebas hambatan, dan juga di marka jalan yang sangat-sangat terang gitu kelihatannya. Selain kasihkan berkendaranya, Forester ini juga hadir dengan kelebihan lain yang menurut gue jadi nilai lebih dibandingkan kompetitornya. Salah satunya ini, power back door, terus akomodasinya lega banget teman-teman. Bagasinya ini lega, bisa di-expand juga, bisa dilipat joknya, dan ada banyak sekali gantung-gantungan di sini. Nih, salah satunya ada gantungan di sini teman-teman. Jadi kalau kita lagi camping, terus kita mau pasang lampu di sini bisa, terus banyak banget di sini gantungan-gantungan lainnya, jadi akomodatif. Terus teman-teman dipikir-pikir desainnya itu ya biasa aja, tapi tetap kelihatan gagah dan mobil keluarga banget. Dan mobil ini punya fitur washer headlamp, jadi kalau habis kita main tanah, off-road gitu bisa langsung dibersihin. Jadi penerangan tetap baik dan lampunya ini canggih banget teman-teman, bisa ngikutin arah setirnya, bisa ngikutin arah kita berbeloknya. Masuk ke kabinnya, kayak yang pernah gue bilang ya, ini nyaman banget, lega di sini teman-teman, berkat sasisnya yaitu Subaru Global Platform. Ini di depan adalah posisi berkendara gue dan lihat masih terasa banyak ruang di sini. Headroomnya ya tipis-tipis, tapi entah kenapa kayaknya bakal lebih nyaman lagi, bakal lebih keren kelihatannya kalau panoramic roof yang di depan sini jadi lebih lega ke belakang sini. Tapi overall di belakang sini nyaman karena build quality-nya pun jempolan rasanya, walaupun ada material plastik di sini. Lalu teman-teman, mobil ini tuh juga nyaman ke telinga nih karena udah pakai audio system dari Harman Kardon. Selain itu mobil ini juga informatif banget. Yang paling gue suka adalah layar kecil di atas sini nih, karena bisa menampilkan banyak informasi 4-wheel drive-nya, fuel consumption-nya, dan masih banyak lagi. Terus mobil ini tuh akomodatif banget, banyak sekali tempat-tempat penyimpan di sini. Di depan glove box, cup holder lengkap. Di sini juga banyak kompartemen penyimpanan. Dan mobil ini tuh jadinya bisa buat road trip keluarga jadi semakin menyenangkan karena bisa nyimpen banyak barang di mobil ini. Tapi mobil tas kami kali ini nggak dikasih kaca film depan karena katanya supaya nggak ngehalangin kinerja dari EyeSight di sini. Nyatanya tapi nggak pakai kaca film juga, ya tipis-tipis, lumayan terlindungi. Walaupun kadang-kadang kalau siang
panas terik bolong gitu ya. Masih agak nggak nyaman ke bagian tangan sini. Well, Detikers, mobil ini tuh hadir dengan banyak sekali kelebihannya. Mesin boxer, handling asik, suspensi asik. Tapi perlu diingat kalau mesin boxer itu memang berkarakter sekali, tapi kalian perlu ingat juga kalau perawatannya ataupun after sales-nya jadi lebih lumayan rumit dibandingkan mesin konvensional biasa. Apalagi kalian perlu tahu kalau saat ini Subaru Indonesia itu jaringan after sales-nya masih belum terlalu banyak, teman-teman. Kita doain aja, kita harapkan supaya makin cepat, jadi makin banyak yang bisa ngerasain mobil seasyik ini. Terus mobil ini juga teman-teman dengan harganya yang 650 jutaan memang ngebuat pasar semakin bergejolak ya teman-teman ya. Dia yang ketemu langsung sama CR-V, sama CX-5. Tapi mobil ini menawarkan sesuatu yang sangat berbeda, sangat berkarakter. Jadi ngebuat kalian harusnya makin susah untuk memilih nih. Tapi menurut gue mobil ini layak sekali dipertimbangkan. Menurut kalian gimana, Detikers? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan video lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian ya teman-teman, kalau gitu gue pamit. Stay safe dan bye-bye.